Pintu kamar Megumin dikunci oleh ibu Megumin. Apakah ini kesempatan Kazuma untuk genjot dengan Megumin? Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya. Jumpa lagi dengan saya, El. Teman-teman, ini dia nih satu anime yang sampai sekarang masih menjadi perbincangan dan masih dipikirkan. Apakah benar atau enggak? Apakah si cantik Dewi Air Aqua memakai CD apa enggak? Tapi untuk lebih lengkapnya, mari teman-teman kita nonton alur cerita dari anime Konosuba. Ini adalah Konosuba The Movie. Bagi yang belum tahu anime ini dan ingin tahu alur cerita season 1-nya, tolong di like sampai 100 ya. Nanti El akan mulai alur cerita season 1 dari anime Konosuba. Sekarang, mari kita nyimak karakter utama pada anime ini, yaitu Kazuma. Dia dulu meninggal karena kaget. Setelah dia meninggal, dia datang ke isekai ini. Dan si rambut biru ini adalah si Dewi Sableng yang bernama Aqua. Selanjutnya ada tanker masokis yang bernama Darkness. Dan yang terakhir yaitu Megumin, mage yang sangat hebat. Hebat banget teman-teman. Tapi hanya punya satu skill. Kebayang gak sih party komplong kayak gini? Bisa apa? Movie ini diawali dengan party Kazuma yang tambah terlilit hutang karena Megumin menghancurkan ekosistem ikan tuna. Yuyun, teman Megumin, datang. Tiba-tiba ia meminta anak pada Kazuma. Kazuma yang kegirangan sampai membuka celananya langsung. Megumin dan semua teman-teman sepertinya bingung. Dan mereka bertanya pada Yuyun, atas dasar apa sih kamu mau anaknya Kazuma? Ternyata Yuyun diberi surat yang berisi bahwa kamu harus bikin anak dengan orang di desa permulaan. Cowok yang tidak bisa apa-apa dan tidak dapat diandalkan itulah yang akan menjadi suamimu. Karena bila tidak, pasukan Raja Iblis akan menghancurkan desa Iblis Merah. Tetapi karena melihat ada yang janggal dalam surat itu, Megumin mengatakan pada Yuyun bahwa surat ini dibuat oleh Aru. Aru adalah teman Yuyun semasa di akademi sihirnya dulu. Aru dari dulu memang suka menulis karangan cerita. Jadi bisa dipastikan bahwa surat ini palsu. Tapi ternyata surat itu ada dua dan yang satunya itu asli. Ternyata memang benar bahwa pasukan Raja Iblis akan menghancurkan desa Iblis Merah, tempat Megumin dan Yuyun berasal. Mereka langsung bergegas menuju kediaman Whis untuk melakukan teleport ke desa Iblis Merah. Mereka berhasil teleport, tetapi Kazuma langsung disambut oleh sekelompok orc betina. Kazuma yang ketakutan itu lalu berlari, namun salah satu orc itu berhasil menangkapnya. Ia pun mencoba memperkaos Kazuma. Tetapi Yuyun datang dan menolong Kazuma. Kazuma yang syok, mentalnya rada kena. Aqua pun mencoba menenangkan dia. Lalu mereka dikejutkan oleh sekelompok kunyuk pasukan Raja Iblis. Megumin mengeluarkan sihir peledaknya dan berhasil mengalahkan mereka. Tetapi pasukan yang lain pun datang. Megumin dan partinya pun terkena efek ledakan sehingga tak mampu berbuat apa-apa lagi. Untunglah ada 4 orang penduduk desa Iblis Merah yang menolong mereka. Lalu mereka mengantar Kazuma dan partinya menuju ke desa Iblis Merah dengan menggunakan teleport. Mereka menemui ayah Yuyun dan menanyakan tentang surat bahwa desa Iblis Merah diserang oleh Raja Iblis. Ternyata ayah Yuyun hanya menakut-nakutinya. Tetapi surat itu tak sepenuhnya salah sih, karena pasukan Raja Iblis memang berada di desa Iblis Merah. Namun desa Iblis Merah masih dapat mengatasi mereka. Bahkan skill sihir yang digunakan oleh penduduk desa Iblis Merah sangat cantik, sehingga dapat menarik para turis untuk melihat pertunjukan pembulian pasukan Raja Iblis. Setelah itu Kazuma dan partinya menuju rumah Megumin. Sesampainya di rumah Megumin, mereka disambut dengan adik Megumin yang bernama Komeko. Komeko kaget lihat Megumin sedang digendong sama Kazuma. Ia pun melaporkan pada orang tuanya. Kazuma pun macam disidang di depan kedua orang tua Megumin. Megumin yang harusnya menjadi pencair suasana, dia malah tidur.
Kazuma mengaku bahwa Megumin cuma sebatas teman. Ayah Megumin pun marah setelah mendengar hal itu. Kazuma coba menyogoknya dengan beberapa kotak kue. Ayah Megumin pun sering menerima surat dari Megumin yang berisi keseharian dia dengan Kazuma seperti mandi bareng. Bahkan Kazuma pun suka mencuri CD. Tetapi Megumin menganggap Kazuma adalah teman berharganya. Meskipun Kazuma hanya berpikiran tentang genjot, tetapi orang tuanya mau merestui mereka kalau seluruh hutang Kazuma lunas. Dan mereka pun berniat untuk membantu Kazuma melunasi hutang-hutangnya itu. Kazuma enggan menerima bantuan itu dan ia pun mengaku punya aset yang besar dan punya mansion yang gede banget. Sontak membuat orang tua Megumin semakin kaget. Pada malamnya, ibu Megumin membuat seluruh teman-teman Kazuma tidur dan menyuruh Kazuma untuk tidur di kamar putrinya. Bahkan setelah Kazuma masuk ke kamar, pintu kamar Megumin dikunci oleh ibu Megumin. Apakah ini kesempatan Kazuma untuk genjot dengan Megumin? Namanya aja ikan. Yang selalu sudah dikasih cacing, siapa sih yang bisa nolak? Ya pasti dimakan juga lah sama ikannya. Dan begitulah dengan Kazuma. Kazuma pun tidur di samping Megumin. Megumin terbangun. Kazuma mencoba merayu Megumin, tetapi gagal dan Megumin pun kabur setelah mendengar niat genjot dari Kazuma. Pagi harinya, Megumin mengajak Kazuma dan partinya untuk berkeliling mengitari desa Iblis Merah. Setelah asik berkeliling bersama, Megumin datang ke toko baju dan membeli jubah yang sama kayak yang ia pakai sekarang. Saat pemilik tokonya mengambil jubah yang hendak diberi Megumin, ternyata ada yang janggal. Dia menjadikan senjata rifle sebagai tiang jemurannya karena ia tak tahu kegunaan benda tersebut. Setelah itu Megumin mengajak Kazuma dan Aqua untuk melihat sekolah tempat Megumin belajar sihir yang bernama Red Prison. Yuyun pun ada di sana. Lalu mereka disambut oleh 3 teman Megumin, yaitu Aru, Unifura, dan Dodonko. Yuyun diledek oleh ketiga cewek-cewek tersebut. Wah, Yuyun sudah punya teman ya? Hebat. Yuyun pun mengaku bahwa Kazuma dan kawan-kawan adalah teman separtinya. Tetapi Kazuma tidak mengakui hal itu. Sepulangnya dari sekolah Megumin, Megumin menceritakan bahwa Yuyun dulu pernah menyelamatkan Komeko dari para monster. Karena pada saat itu Megumin menyimpan seluruh skill poinnya hanya untuk mengambil skill peledak yang digunakannya itu sampai sekarang. Di sisi lain terdengar suatu ledakan. Ternyata Darkness sedang menghalangi pasukan Raja Iblis yang hendak masuk ke desa. Pasukan Raja Iblis itu bersama dengan seseorang jenderal yang bernama Sylvia. Kazuma mengatakan bahwa Darkness pernah melawan jenderal Raja Iblis Vanir dan Megumin yang membunuh Vanir. Lalu Kazuma pun mengaku bahwa ia adalah Mitsurugi, pengguna pedang terkutuk. Setelah itu nyali Sylvia menjadi ciut dan membawa pasukannya untuk kabur. Malam pun tiba, ibunya Megumin pun mengurung Megumin lagi bersama Kazuma sekamar. Kazuma membuat suasana kamar menjadi dingin sehingga Megumin kedinginan dan pastinya membutuhkan kehangatan Kazuma. Tetapi niat genjot Kazuma ketahuan lagi oleh Megumin. Ia hendak kabur, namun kamarnya dikunci oleh ibunya sendiri. Aduh. Lalu untuk mencairkan suasana, Kazuma bilang bahwa ia tidak akan mengenjot Megumin. Tetapi Megumin malah mulai luluh akan Kazuma. Megumin dan Kazuma mulai tiba-tiba terdengar suara teriakan bahwa pasukan Iblis Merah mulai menyerang. Kazuma marah karena lagi mau genjot, malah diganggu. Ternyata Sylvia yang mengganggu mereka. Kazuma mencoba menyerang Sylvia tetapi nggak mempan. Lalu Kazuma pun ketahuan bahwa ia bukanlah Mitsurugi. Kazuma pun disandra oleh Sylvia. Tetapi Kazuma malah senang disandra oleh Sylvia. Sylvia pun berkata dia tahu cara mengatasi hati pria dan wanita. Karena Sylvia itu setengah pria dan setengah wanita. Kazuma sangat ketakutan. Sylvia mengajak Kazuma pergi ke fasilitas bawah tanah desa Iblis Merah. Sylvia ingin mengambil senjata pembunuh ahli sihir yang mampu menghilangkan seluruh sihir yang dimiliki oleh lawan. Jadi semacam skill silence gitu loh. Tetapi senjata itu tersegel dan Sylvia tak bisa mengambilnya. Kazuma melihat bahwa segel itu berbentuk seperti stick Nintendo dan ia keceplosan bahwa ia tahu cara membuka segel tersebut.
Sylvia mengancam akan mengenjot Kazuma bila tidak mau membukakan segel itu. Lalu setelah segel berhasil terbuka, Sylvia dikurung Kazuma di dalam. Ternyata Sylvia malah menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan menghancurkan seluruh fasilitas bawah tanahnya. Sylvia pun mengarah ke pusat desa Iblis Merah dan membakar desa tersebut dengan api yang sangat dahsyat. Warga desa pun panik, tetapi ayah Yuyun memberitahu Kazuma bahwa ada bekas reruntuhan batu yang hurufnya tak dimengerti oleh warga desa Iblis Merah. Mungkin Kazuma bisa membacanya. Lalu Kazuma dan kawan-kawan pergi ke batu tersebut. Sementara Darkness mencoba untuk menyelamatkan Komeko. Setelah sampai ke batu tersebut, ternyata batu itu bertuliskan bahasa Jepang. Kazuma pun memahaminya, bahwa ada seorang profesor yang membuat senjata anti Raja Iblis, yaitu warga Iblis Merah. Lalu ia pun membuat senjata pembunuh anti sihir, tetapi Iblis Merah yang melihat akan hal itu meminta agar ada penangkalnya untuk melawan pembunuh ahli sihir. Lalu profesor itu menciptakan railgun, sebuah senjata kuat tetapi malah dipakai sebagai tiang jemuran. Di sisi lain, Sylvia masih terus-terusan membakar desa. Kepala warga desa Iblis Merah dan warga lainnya pun bersatu dan menyerang Sylvia. Ternyata serangannya itu tak mempan. Malah Sylvia akhirnya menggunakan senjata pembunuh ahli sihir itu dan membuat warga Iblis Merah tidak lagi dapat menggunakan sihirnya lagi. Warga desa pun kabur, lalu Yuyun memancing Sylvia. Sylvia pun mengejar Yuyun mengarah ke Kazuma dan lain-lain. Aqua menggunakan skillnya untuk mengaktifkan railgun. Tetapi ternyata senjata tersebut tidak berfungsi. Yuyun mulai panik. Sampai kapan aku harus jadi baik nih? Lalu Megumin mengeluarkan skill peledaknya. Tetapi skill itu malah dihisap oleh railgun. Dan railgun pun siap digunakan. Kazuma pun siap menembakkan ke arah Sylvia. Karena Kazuma banyak ngomong, akhirnya Komeko lah yang menekan pelatuk railgunnya dan Sylvia pun berhasil dikalahkan. Sylvia lalu dikirim ke alam lain dan bertemu dengan semua jenderal Raja Iblis yang telah tiada. Setelah itu Sylvia pun bangkit lagi dan menjadi tambah kuat dari sebelumnya, karena jogres dengan jenderal-jenderal Raja Iblis. Whis dan Vanir pun datang ke desa Iblis Merah untuk melihat toko baju di sana, tetapi mereka dikagetkan dengan terbakarnya seluruh desa. Kazuma dan kawan-kawannya pun kabur setelah melihat wujud Sylvia yang sekarang. Whis dan Vanir pun membantu mereka. Vanir memberitahu pada partinya Kazuma bahwa Kazuma lah penyebab semua ini. Lalu Aqua mulai menyala-nyalakan Kazuma. Vanir dan Whis sekuat tenaga untuk mengalahkan Sylvia. Tetapi untuk menebus kesalahannya, Kazuma rela mati bersama Sylvia. Kazuma pun tahu bahwa kelemahan Sylvia adalah hatinya. Dengan berbekal spam blessing dari Aqua yang berfungsi untuk melindungi Kazuma, lalu Kazuma mulai merayu Sylvia, dan Kazuma pun berhasil untuk membuat hati Sylvia menjadi luluh. Kazuma pun mulai menjadi satu tubuh dengan Sylvia. Sementara itu, Yuyun dan Megumin bersiap-siap di posisi mereka untuk menyerang Sylvia dan Kazuma. Whis meminta tolong agar seluruh warga desa Iblis Merah untuk memberikan seluruh kekuatannya kepada Whis agar bisa disalurkan ke Yuyun dan Megumin. Lalu setelah semuanya siap, Yuyun dan Megumin mengeluarkan skill mereka, yaitu Lightsaber dan Explosion. Kekuatan yang sangat hebat tersebut akhirnya dapat membunuh Sylvia beserta Kazuma. Kazuma pun mati dan bertemu dengan Dewi Aries. Mungkin bila Aqua tidak memberinya blessing untuk meningkatkan keberuntungan Kazuma, Kazuma tidak dapat berbentuk lagi. Tetapi untunglah Kazuma dapat bereinkarnasi kembali. Mereka pun kembali ke kota Axel. Kazuma pun mendapat sambutan yang meriah dari warga desa Axel karena telah menjadi pahlawan. Di akhir movie ini, Megumin menyesal karena hanya berfokus kepada skill peledaknya saja. Lalu Megumin menyuruh Kazuma untuk mengambilkan skill lanjutan selain skill peledak. Tetapi Kazuma malah memilih untuk meningkatkan skill peledak Megumin lagi karena Megumin adalah penyihir yang dikenal karena skill peledaknya. Oke teman-teman, demikian alur cerita dari Konosuba kali ini. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan like-nya ya teman-teman. See you!